Selamat pagi dokter dan teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Firdaus Rohadian, NPM 120 dari grup D Tutor 2, dan pada hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai anthropometric measurement, serta saya akan mencoba untuk mempraktekkan nih. Kemudian mungkin yang pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah perkenalan terlebih dahulu kepada ibu dari atau orang tua dari bayi atau anaknya. Kita bisa mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Safira yang akan melakukan pemeriksaan berat dan panjang badan dari anak Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa, nama anaknya siapa, dan tanggal lahirnya kapan. Kemudian apabila sudah selesai, kita bisa memberitahukan ibu dari pasiennya itu untuk melepaskan pakaian apabila masih bayi dan melepaskan sepatu atau pakaian yang tebal. Kemudian saya akan mengukur berat badannya terlebih dahulu ya Bu. Nah sebelum itu kita harus mempersiapkan terlebih dahulu timbangan yang sudah dikalibrasi. Untuk timbangannya sendiri mungkin bentukannya seperti ini. Nah, nantinya kita harus melihat apabila tidak ada beban di atasnya itu harus tepat diangkat bawah. Nah kemudian mungkin sini saya akan pakai alat agak demi anggap saja ini adalah timbangannya, kemudian ini adalah bayinya. Nah, saya akan meletakkan bayi di timbangan, kemudian kita juga harus memastikan bahwa bayinya sudah melepaskan pakaiannya, dan juga sudah diganti dengan pakaian baru. Kemudian setelah itu kita bisa lihat timbangannya, kita lihat hasilnya, dan kita bisa mencatat 2 angka di belakang koma. Kemudian kita bisa menuliskannya di chart. Nah, apabila terlalu aktif bayinya, kita bisa tunggu hingga bayinya tenang. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa ke langkah berikutnya, yaitu pengukuran panjang dari bayi. Kita bisa memindahkan bayi terlebih dahulu ke dalam measuring box, di mana measuring box itu bentukannya seperti ini. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk dikalibrasi terlebih dahulu, dan kita harus memastikan bagian atas kepalanya itu menempel pada ujung dari boxnya, kemudian bahu boxnya juga menempel di papan. Kemudian kita harus meluruskan lutut dan satukan, dan kemudian kita bisa meminta asisten untuk mengukur dari panjang bayinya. Kemudian setelah itu kita harus memastikan posisi muka dari bayi itu ada di posisi front plane, di mana bagian intraorbital dan tragus tegak lurus dengan meteran yang ada. Kemudian kita bisa menggeser movable foot piece sampai mengenai ujung telapak kaki dari bayi. Kemudian kita bisa menuliskan 1 angka di belakang koma, kita catat di chart, dan kemudian selanjutnya kita bisa mengukur lingkar kepala bayi. Nah, untuk lingkar kepala bayi kita biasanya menggunakan pita meteran. Kemudian selanjutnya kita kita bisa mengukur lingkar kepala dengan pita ukur. Kita bisa mengukurnya itu dari alis. Mungkin di sini saya akan menggunakan alat deminya. Kita pastikan mengukurnya itu dari alis. Kemudian selanjutnya ke atas telinga, ke bagian paling menonjol di bagian kepalanya, kemudian ke atas telinga lagi, kemudian kita ke alis kembali. Kemudian selanjutnya kita bisa menyebutkan hasilnya 1 angka di belakang koma. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa memplot berat badan dan juga tinggi badan dari bayi. Nah, berikut ini adalah contoh dari grafik WHO untuk anak laki-laki. Untuk kemudian kita bisa menjelaskan ke wali dari anaknya tersebut. Ibu berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, berat badan anak ibu itu sekian kilogram, kemudian panjangnya sekian sentimeter, dan lingkar kepala sekian sentimeter. Menuju kita harus memberitahu ini sesuai dengan anak usia ibu dan tergolong normal. Nah, kita bisa memplot hasil tadi itu di grafik ini. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat indikator pertumbuhannya seperti apa. Nah, bisa dilihat di tabel ini juga apabila ini di atas 3, kita bisa melihat seorang anak itu berkisaran sangat tinggi, kemudian anak yang jarang tinggi itu jarang ada masalah, kemudian
bisa juga dilihat dari, BB menurut usia, mungkin apabila di atas 2 Z-score-nya, itu, kita bisa, melihat catatan 2 di sini, itu, rentangnya itu, kemungkinan memiliki masalah pertumbuhan, mmm, kemudian, selanjutnya juga bisa dilihat untuk catatan-catatan selanjutnya, kita bisa melihat dari, hasil yang sudah kita plot di grafik sebelumnya. Untuk grafiknya sendiri nanti bisa disesuaikan apakah anaknya laki-laki atau perempuan dari pihak. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, mohon koreksinya dari dokter dan teman. Terima kasih.